Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gasya Nur Az-Zahra dari kelas manajemen A2. Sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran agama Islam. Tahukah kalian, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Dalam lingkungan, anak mulai mengenal nilai-nilai, norma, dan ajaran agama yang akan membentuk karakter dan kepribadiannya. Orang tua sebagai pendidik utama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada anak-anak mereka. Pendidikan agama dalam keluarga tidak hanya tertuju pada pengajaran ibadah ritual, tapi juga mencangkup pembentukan akhlak mulia, etika, dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Melalui keteladanan, bimbingan, dan komunikasi yang efektif, orang tua dapat membentuk anak-anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Namun, dalam era modern saat ini, tantangan dalam mendidik anak semakin kompleks. Pengaruh negatif dari media, pergaulan bebas, dan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual anak jika tidak diimbangi dengan pendidikan agama yang kuat di rumah. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam memahami dan menerapkan cara-cara mendidik anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis? Yang kedua, bagaimana orang tua dapat menanamkan nilai-nilai agama Islam seperti akhlak, ibadah, dan akidah dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran agama Islam seperti pengaruh lingkungan atau teknologi? Tujuan saya memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui cara orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta untuk mengetahui metode pendidikan yang efektif dan tantangan apa yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran agama Islam. Saya harap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memahami cara mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen anak dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan anak dalam Islam adalah amanah besar yang menuntut cinta, keteladanan, dan komitmen untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Berikut adalah panduan berbasis Al-Quran dan hadis yang dapat menjadi pegangan orang tua dalam mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah menjaga fitrah anak. Salah satu fitrah anak lelaki adalah khitan. Khitan adalah sunnah yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Yang kedua adalah memisahkan tempat tidur. Ketika anak mulai besar, tempat tidur mereka harus dipisahkan untuk menjaga adab dan privasi.
Hadis sahih riwayat Abu Daud untuk menunaikan sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Kita masuk ke pembahasan kedua. Nilai keagamaan memiliki pengertian sebagai suatu kumpulan yang berisi prinsip, hidup atau berbagai ajaran yang saling berkaitan dan utuh untuk memberikan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Terdapat 3 nilai yang terkandung dalam nilai keagamaan, seperti nilai moral, nilai penyucian secara rohaniah dan batiniah, serta nilai dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selain itu, terdapat 3 macam pengelompokan nilai dalam ajaran agama Islam, antara lain nilai ibadah, nilai akidah, dan nilai akhlak. Yang pertama adalah langkah orang tua yang dilakukan pada anak dalam menanamkan nilai akidah. Membiasakan anak untuk selalu mengucapkan bismillah ketika memulai sesuatu dan mengucapkan syukur alhamdulillah ketika telah selesai mengerjakan sesuatu. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dongeng-dongeng Nabi. Membiasakan berdoa ketika anak menginginkan sesuatu, menumbuhkan rasa percaya bahwa Allah menyayangi kita dan kasih sayangnya begitu dekat, seperti contohnya kita bisa bernafas, berjalan, berbicara, dan lain-lain. Menumbuhkan rasa cinta untuk langkah yang kedua, orang tua yang dilakukan pada anak dalam menanamkan nilai akhlak. Membiasakan untuk mengucapkan salam ketika mau pergi dan pulang. Membiasakan untuk bersikap sopan kepada orang tua seperti izin ketika berangkat, nada bicara tidak lebih dan tidak tinggi dari orang tua. Membiasakan untuk tidak bertengkar dengan saudara lainnya, harus memiliki sikap saling menyayangi, menumbuhkan sikap tolong-menolong terhadap orang yang membutuhkan seperti bersedekah, menumbuhkan sikap untuk berhemat dan membelanjakan uang yang diberikan orang tua, membiasakan anak untuk selalu berkata jujur seperti mengakui kesalahan, mengerjakan tugas dan ujian sekolah tanpa menyontek. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak. Orang tua dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mendidik anak. Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh orang tua meliputi: yang pertama adalah disiplin. Menetapkan batasan dan memberikan disiplin yang konsisten merupakan tantangan tersendiri. Menentukan kapan dan bagaimana memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak, bisa menjadi hal yang sangat rumit. Yang kedua adalah komunikasi. Berkomunikasi dengan anak bisa menjadi tantangan, terutama saat anak menghadapi perasaan atau masalah yang sulit untuk diungkapkan. Memahami bahasa dan tingkat pemahaman anak, serta mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik adalah aspek penting dalam komunikasi yang efektif. Yang terakhir ada teknologi dan media. Mengelola penggunaan teknologi dan media adalah tantangan baru dalam mendidik anak di era digital. Orang tua perlu memantau dan mengontrol akses anak terhadap konten yang sesuai dan sehat, serta membatasi waktu layar yang berlebihan. Kesimpulannya adalah orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama Islam dengan menjadi teladan yang baik, memberikan nasihat yang bijak, dan membiasakan anak-anak dengan praktik-praktik agama. Orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan lebih baik. Saran dari penulis adalah orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka dalam mengamalkan ajaran agama. Kedua, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak-anak sangat penting dalam proses pendidikan agama. Dan yang terakhir, orang tua juga harus sabar dan konsisten dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.